الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah Allah Ta'ala kembali mengumpulkan kita pada kesempatan pagi ini dalam satu majlis yang mulia, yang mana Nabi kita mengatakan bahwasanya man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan baginya ilmu agama. Maka semoga berkumpulnya kita pada pagi hari ini merupakan sebuah majlis yang akan dinaungi oleh para malaikat. Allah Ta'ala turunkan rahmatnya dan Allah Ta'ala sebut nama kita semua yang hadir di sini di hadapan para malaikat yang mulia. Dan para ulama kita juga mengatakan bahwasanya majlis ilmu atau menuntut ilmu ini adalah aqsarut turuq lidukhulil jannah, adalah jalan pintas, jalan paling cepat untuk mendapatkan surga Allah Ta'ala. Maka semoga berkumpulnya kita di sini, ini adalah jalan pintas kita mendapatkan rahmat dan surga Allah Ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang mati beliau sampai hari kiamat. Dan semoga kita menjadi di antara hamba-hamba yang telah mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Jamaah yang Allah Ta'ala rahmati, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fikih 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Karena sebentar lagi 2-3 hari lagi kita akan memasuki hari-hari terbaik di dunia ini. Maka di antara tanda rububiyah Allah Ta'ala, tanda ketuhanan Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan semua yang di alam semesta ini, kemudian Allah Ta'ala istimewakan sebagian makhluknya. Allah Ta'ala mengatakan wa rabbuka dalam surat Al-Qasas ayat 68, Allah mengatakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Dan Rabb kalian, Tuhan kalian Allah Ta'ala menciptakan alam semesta wa yakhtar. Kemudian Allah Ta'ala memilih dan mengistimewakan sebagian makhluknya. Maka lahumul khiyarah. Maka ketika Allah Ta'ala sudah memilih, tidak ada bagi makhluknya pilihan. Maka Allah Ta'ala menciptakan 7 lapis langit. Kemudian Allah Ta'ala istimewakan langit ke-7. Allah Ta'ala jadikan langit ke-7 ini menjadi tempat bersemayamnya. Allah Ta'ala jadikan langit ke-7 ini sebagai tempat arasy-Nya, di mana Allah Ta'ala menempati arasy ini. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan bumi. Ya, Allah kemudian istimewakan masjid-masjidnya. Nabi kita mengatakan bahwasanya khairul ahabul biqa ilallah masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Maka ketika kita berkumpul di sini, ini kita sedang berkumpul di tempat yang paling Allah Ta'ala cintai. Semoga kita mendapatkan cinta Allah Ta'ala, karena kita senang berkumpul di tempat yang Allah Ta'ala cintai. Dan Allah Ta'ala kemudian menciptakan para malaikat. Malaikat ini jumlahnya sangat banyak sekali, tidak terhitung. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya setiap harinya ada 70.000 malaikat yang masuk ke dalam Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini sama seperti Masjidil Haram. Ya, 70.000 malaikat setiap harinya masuk ke Baitul Ma'mur. Dan ketika malaikat ini masuk, 70.000 malaikat ini masuk ke Baitul Ma'mur, maka mereka tidak akan kembali lagi. Mereka akan senantiasa beribadah, tawaf, sholat, atau yang lainnya mengerjakan ibadah di Baitul Ma'mur ini. Maka ini menunjukkan sangat banyak sekali. Namun, meskipun begitu banyak makhluk Allah yang bernama malaikat ini, Allah Ta'ala mengistimewakan sebagian malaikat. Di antaranya malaikat Jibril, malaikat Mikail. Ya, Allah Ta'ala memilih malaikat-malaikat ini. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan manusia. Maka Allah Ta'ala jadikan manusia yang paling mulia adalah para nabi. Dan yang paling mulia adalah, di antara nabi-nabi ini adalah para rasul ulul azmi.
Kemudian di antara yang paling mulia dari 5 nabi ini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Allah Ta'ala juga menciptakan waktu, menciptakan tahun. Maka Allah Ta'ala muliakan di antara bulan-bulan dalam tahun ini, Allah muliakan bulan haram. Di antaranya adalah bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan alhamdulillah sekarang kita berada di dalam bulan haram, bulan yang mulia. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan hari-hari. Maka hari-hari ini Allah Ta'ala pilih beberapa hari yang paling mulia. Di antaranya adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Jadi 10 hari bulan awal Dzulhijjah ini adalah hari yang paling mulia. Nabi kita mengatakan, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Hari-hari terbaik di dunia ini adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dan ketika Allah Ta'ala memuliakan hari ini, yang menunjukkan kemuliaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dalam beberapa ayat, dalam beberapa firman Allah Ta'ala, di antaranya surat Al-Fajr. Allah mengatakan, wal fajr wa layalin ashr, demi waktu subuh, wa layalin ashr, dan demi malam-malam yang 10. Maka sahabat Ibnu Abbas, seorang sahabat yang dijuluki dengan turjumanul Quran, yang dijuluki dengan penerjemahnya Al-Quran, yang didoakan oleh Nabi secara langsung, dan orang yang masuk dalam perutnya, yang pertama kali masuk dalam perutnya adalah air ludah Nabi yang mulia. Dan Nabi mendoakan, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah Ibnu Abbas ini dengan ilmu agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir, ilmu ta'wil. Maka Nabi Allah Ta'ala menjadikan Ibnu Abbas adalah seorang sahabat yang paling paham dengan penafsiran Al-Quran. Sebagaimana terjadi sebuah kejadian ketika turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka ketika turun ayat ini, para sahabat bergembira. Ketika turun surat An-Nasr ini, idza jaa ini, para sahabat sangat gembira sekali. Allah Ta'ala akan segera menjadikan agama Islam ini agama yang kuat, agama yang kokoh. Namun ketika itu sahabat Umar, beliau menangkap sesuatu yang lain. Maka kemudian karena Umar mengetahui bahwasanya Ibnu Abbas pernah didoakan oleh Nabi, maka sahabat Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, apa yang kau pahami wahai Ibnu Abbas dari turunnya surat ini? Ketika itu dikatakan bahwasanya Ibnu Abbas umurnya belum mencapai 10 tahun. Anak kecil ditanya tafsir. Kalau anak kita sama cucu kita ditanya tafsir Al-Quran, kira-kira bisa jawab nggak? Tanya hafalnya sampai mana? Nah, kayaknya juga masih sedikit. Ini sahabat Ibnu Abbas yang umurnya masih di bawah 10 tahun ditanya oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab, wahai Ibnu Abbas, apa pendapatmu tentang tafsir surat ini? Maka beliau mengatakan bahwasanya ini menunjukkan tentang dekatnya ajalnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Ketika mengomentari ayat ini, walayalin ashr, Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan layalin ashr, malam-malam yang 10 adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dan ternyata ya, tentang pemuliaan 10 hari bulan Dzulhijjah ini, ternyata pemuliaannya bukan hanya dalam agama kita saja. Bahkan pemuliaannya ini sudah terjadi semenjak zamannya Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi semenjak zamannya Nabi Musa alaihissalam, 10 hari bulan Dzulhijjah ini, awal Dzulhijjah ini sudah dimuliakan. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan, ya, wa wa'adna Musa 30 laila. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam, beliau akan menerima Taurat
Ya, ketika akan menerima Taurat, maka Allah Ta'ala panggil Musa menuju naik ke bukit Tursina. Ya, maka Nabi Allah mengatakan, wa wa'adna Musa 30 laila. Maka kami janjikan kepada Musa untuk beribadah dan menerima kitab Taurat selama 30 hari. Kemudian lanjut ayat ini mengatakan, wa atmamnaha bi ashrin, kemudian kami tambahkan 10 hari, fatamma miqatu rabbih 40 laila. Maka sempurnalah ya, janji Tuhan kalian selama 40 hari. Ibnu Abbas lagi-lagi mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan kitab Taurat ini pada 10 awal bulan Zulhijjah, sehingga orang-orang Yahudi di zamannya Nabi Musa alaihissalam mereka sangat memuliakan 10 bulan Zulhijjah ini, 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Dan tentunya kita sebagai umat Islam lebih pantas, lebih layak untuk memuliakan 10 hari bulan Zulhijjah ini. Maka di antara bentuk agar kita bisa maksimal dalam beribadah, memanfaatkan momen-momen terbaik ini, memanfaatkan musim ibadah terbaik ini, memanfaatkan masa panen ibadah ini, masa panen pahala ini, maka kita perlu yang namanya ilmunya. Dan sudah menjadi tabiat manusia bahwasanya manusia ini sudah tabiatnya ketika mengetahui manfaat dari sesuatu, maka dia akan berusaha mengambil manfaatnya. Orang yang tidak tahu manfaatnya jamu, ya, jamu pahit, nggak enak, baunya bikin mual, ya, maka orang karena nggak tahu manfaatnya, ya dicuekin. Ada di atas meja ada jamu, ada es sirup. Pilih yang mana, Pak? Pilih yang mana, Bu? Es sirup, ya, karena nggak tahu manfaat dari jamu. Tapi orang yang mengetahui manfaat jamu, ya, bahwasanya jamu ini menyehatkan, kemudian menghindarkan dari corona, penyakit dan segala macamnya, maka dia akan memilih minum jamu daripada minum es sirup tadi. Maka ini sudah menjadi tabiat manusia. Maka bagaimana agar kita bisa maksimal mengambil faidah, mengambil manfaat dari musim kebaikan ini, maka kita harus mengetahui manfaat atau faidah, keutamaan dari 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Maka di antara ada apa sih di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini? Ya, maka yang pertama adalah dilakukan oleh para ulama kita bahwasanya ada apa di 10 awal hari bulan Zulhijjah ini? Maka yang pertama adalah bahwasanya 10 Zulhijjah ini, 10 hari awal Zulhijjah ini adalah hari-hari terbaik di dunia. Ya. Nabi kita mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan sahabat Jabir, dan hadis ini hadisnya sahih. Nabi kita mengatakan afdhalu ayyamid dunya ayyamul ushr. Bahwasanya hari-hari terbaik di dunia ini adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Bahkan para ulama sampai berdebat mengenai mana yang lebih utama antara 10 hari bulan Zulhijjah dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mana yang lebih utama? Hah? Mana yang lebih utama? 10 hari awal bulan Zulhijjah apa 10 hari terakhir bulan Ramadan? Kalau di 10 hari bulan Ramadan ada Lailatul Qadar yang mana dikatakan malamnya ini, satu malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Namun ada hadis yang mengatakan afdhalu ayyamid dunya ayyamul ushr. Hari terbaik di dunia ini adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Berarti bertentangan dong, tabrakan. Yang satu mengatakan Ramadan, satunya mengatakan 10 hari bulan Zulhijjah. Nah, gimana ini, Pak? Gimana nih, Bu? Makanya sampai ada diskusi di antara para ulama, ya. Namun seorang ulama Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menyebutkan dalam kitab Fathul Bari, sarah atau kitab yang menjelaskan kitab Sahih Bukhari, ya. Beliau mengatakan bahwasanya mana yang lebih utama antara 10 hari awal bulan Zulhijjah
dengan 10 hari akhir bulan Ramadan. Beliau mengatakan bahwasanya untuk siang harinya yang paling baik, yang paling utama adalah 10 awal bulan Zulhijjah, siang harinya. Ya. Kemudian untuk malam harinya yang paling baik, yang paling utama adalah 10 akhir bulan 10 hari bulan Ramadan. Kenapa? Ya, karena dalam 10 akhir bulan Ramadan, 10 hari akhir bulan Ramadan ini ada yang namanya malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar ini sebagaimana kita ketahui bersama lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ibadah yang kita kerjakan di malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada ibadah selama, bukan sama dengan 1000 bulan, lebih baik. Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun, malam Lailatul Qadar ini lebih baik min alfi syahr, dari 1000 bulan. Jadi lebih baik, bukan sama kebaikannya, namun lebih baik. Adapun untuk siang harinya, ibadah di siang hari, ya, ini yang paling baik, paling utama adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Kenapa? Ya, karena dalam 10 hari awal bulan Zulhijjah ini terkumpul semua induk ibadah. Semua induk ibadah yang paling utama dalam agama kita ini terkumpul dalam 10 hari awal bulan Zulhijjah. Dalam awal bulan Zulhijjah ada ibadah sholat, ada ibadah puasa, ada ibadah zakat, ada ibadah haji. Ibadah haji ini hanya terjadi pada bulan Zulhijjah, tidak terjadi pada bulan-bulan yang lainnya. Kalau ada orang berangkat haji pada bulan Syawal, nggak diterima. Meskipun dia melempar jumroh, dia tawaf, dia sa'i, ya, dia wukuf di padang Arafah, tapi di bulan Syawal atau di bulan Ramadan, ya, maka tidak sah ibadah hajinya. Ibadah haji ini hanya terjadi atau hanya dianggap sah jika dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Maka dalam 10 hari bulan Zulhijjah ini terkumpul semua ibadah, induk ibadah dalam agama kita ini. Makanya para ulama kemudian mengatakan untuk siang harinya yang paling utama adalah 10 hari bulan Zulhijjah. Ya, kemudian untuk malam harinya yang paling utama adalah 10 hari akhir bulan Ramadan. Makanya orang-orang Arab, ya, mereka itu kalau pulang kampung bukan bulan Syawal. Mereka pulang kampungnya bukan di Idul Fitri. Orang Arab tuh mereka pulang kampungnya di bulan Zulhijjah. Mereka pengen libur panjangnya di bulan Zulhijjah karena mereka ingin memanfaatkan momen keutamaan ini. Jadi nanti yang WFH, yang kerjanya lewat rumah, nanti bisa dimanfaatkan untuk mengejar amal ibadah di hari-hari ini, ya, hari-hari depan nanti. Nah, dan yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya jamaah yang telah rahmati, bahwasanya istimewanya sebuah waktu ini bukan karena waktu tersebut, namun istimewanya sebuah waktu ini karena ibadah yang terkandung dalam waktu tersebut. Ya, kita ambilkan contoh, sepertiga malam terakhir ini menjadi waktu yang mulia bukan karena sepertiga malamnya, namun sepertiga malam terakhir ini menjadi waktu yang mulia karena adanya sholat tahajud. Waktu yang paling utama sholat tahajud adalah sepertiga malam terakhir. Hari Jumat menjadi hari yang istimewa dalam agama kita ini bukan karena hari Jumatnya. Kalau kita pikir-pikir waktunya sama, hari Jumat dengan hari Senin, hari Ahad atau hari Sabtu, ini waktunya sama 24 jam. Namun yang menjadikan hari Jumat istimewa adalah ibadah yang terkandung dalam hari Jumat. Ya. Kalau dalam hari-hari yang lainnya kita ibadah ada sholat 5 waktu. Namun untuk khusus hari Jumat ada ibadah namanya ibadah sholat Jumat, ya, di mana kaum muslimin biasanya orang yang melaksanakan Jumat ini lebih banyak daripada orang yang sholat 5 waktu. Ya, kalau ini realita, ya, kita saksikan masjid-masjid kadang sampai yang biasanya Masjid Al-Muttaqin ini bagian atas lantai 2 kalau sholat 5 waktu kosong, tapi kalau hari Jumat penuh. Ya, karena apa? Nah, karena keutamaan ibadah ini
yang menjadikan yang menjadikan waktu ini menjadi istimewa. Begitu juga tadi saya katakan ya bahwasanya 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini menjadi istimewa karena terkumpul di dalamnya induk-induk ibadah dalam agama kita. Kemudian yang kedua yang menjadikan 10 awal bulan Dzulhijjah ini menjadi mulia, yang kedua adalah karena pada 10 awal bulan Dzulhijjah Allah Ta'ala menyempurnakan agama Islam. Ya. Dalam surat Al-An'am Allah mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatmu kepada kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan saya ridhoi Islam sebagai agama. Maka ketika orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi ketika mengetahui surat ini, ayat ini, orang-orang Yahudi mendatangi sahabat Umar. Mereka mengatakan, "Wahai Umar, wahai khalifah, ya, sesungguhnya ada satu ayat dalam agama kalian, dalam Al-Quran, yang jika itu berada dalam agama kami jadikan ayat tersebut sebagai ketika ayat tersebut turunkan, kami jadikan ayat tersebut sebagai hari raya." Ya, maka Umar bertanya, "Ayat apa itu, hai orang Yahudi?" Maka orang Yahudi mengatakan, ayat tersebut adalah ayat Al-An'am ini. "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini telah aku sempurnakan agamaku. Maka ketika mendengar ini, sahabat Umar mengatakan bahwasanya, "Fa wallahi, demi Allah, sungguh saya tahu kapan ayat ini diturunkan. Wa kaifa unzilat, dan bagaimana ayat ini diturunkan. Ya, wa aina unzilat, dan di mana ayat ini diturunkan. Wa aina kana Nabi sallam hina unzilat, dan bagaimana posisi Nabi ketika beliau menerima ayat ini, menerima wahyu ini." Maka Umar mengatakan bahwasanya ayat ini diturunkan pada hari Arafah, ketika Nabi SAW sedang berada di padang Arafah, ketika beliau sedang khutbah Arafah, sehingga makanya Allah jadikan hari Arafah adalah sebagai hari terbaik. Ya, kemudian yang ketiga, di antara yang menjadikan 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini menjadi hari-hari yang utama, yang baik adalah karena di antaranya adalah bahwasanya puasa pada hari Arafah ini menggugurkan dosa selama 2 tahun. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Qatadah, Nabi kita bersabda, "Siyamu yaum Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wa as-sanata allati ba'dahu." Nabi kita mengatakan bahwasanya puasa pada hari Arafah, saya berharap kepada Allah Ta'ala agar menjadikannya menjadi penggugur dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Jadi dengan puasa 1 hari saja, dengan puasa 13 jam. Sekarang kan kita subuhnya, waktu subuh jam berapa sekarang? 4:44 waktu maghrib. Nah, berarti sekitar hanya 13 jam, ya, 13 jam lewat sedikit. Ini ibadah yang kita kerjakan dalam 1 hari, tidak sampai 1 hari. Kalau 1 hari kan 24 jam, ya. Ini hanya 13 jam, ya, lewat sedikit. Ini kita mendapatkan keutamaan dihapuskan dosa-dosa kita selama 2 tahun. Jadi Allah ini sangat mulia, sangat pemurah sekali. Hanya dengan ibadah yang waktunya, durasinya gak lama, namun bisa memiliki keutamaan yang sangat luar biasa sekali. Dan ini hanya terjadi pada hari Arafah. Itu hari salah satu di antara hari 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, bahwasanya di antara keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, bahwasanya dijadikan di antara hari-hari ini ada 1 hari dijadikan sebagai hari dikabulkannya doa-doa kita.
Ya, Nabi kita mengatakan dalam sebuah hadis ini diriwayatkan sahabat Thalha, Nabi kita mengatakan afdhalud du'a'u yaumu Arafah. Sebaik-baiknya doa yang paling utama adalah doa yang dilakukan dipanjatkan pada 10 hari pada hari Arafah. Ya, kalau pada bulan Ramadan kemarin kita tidak bisa memastikan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Ya, kita kan tidak bisa memastikan apakah malam 27, apakah malam 25, apakah malam 23, apakah malam 21, kita nggak bisa memastikan. Ya, namun ya, dan Allah mengatakan bahwasanya para ulama mengatakan bahwasanya pada malam Lailatul Qadar ini adalah malam penentuan. Ya, jadi malam Lailatul Qadar ini adalah malam penentuan takdir kita selama 1 tahun ke depan. Ya, para ulama mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar diambil dari kata takdir yang artinya adalah penentuan. Maka para ulama mengatakan bahwasanya pada malam Lailatul Qadar ini terjadi penentuan takdir selama 1 tahun ke depan. Ya, maka orang yang dia bertemu dengan malam Lailatul Qadar dalam kondisi beribadah yang baik, maka di Allah Ta'ala akan jadikan hari-hari ke depan selama 1 tahun ini menjadi hari-hari terbaik. Dinilai ibadah semuanya. Meskipun pada hari tersebut, pada 1 tahun, mungkin kita pada tahun Ramadan kemarin kita menemukan Lailatul Qadar, ya tentunya kita hidup di dunia ini ada namanya masalah. Namun ketika kita bertemu dengan Lailatul Qadar ini dengan kondisi beribadah, maka masalah ini, ujian hidup kita ini menjadi sesuatu yang bernilai pahala untuk kita. Ya, maka kita akan menemukan hikmahnya. Kita akan menemukan pahala-pahala terbaik dari ujian yang kita dapatkan. Nah, maka kalau kita sekarang tidak bisa memastikan apakah kita di Ramadan kemarin kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar atau tidak, maka jangan sampai terlewatkan pada hari ke-9 atau hari Arafah ini, manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Karena Nabi kita mengatakan afdhalud du'a yaum Arafah. Doa terbaik adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Ya, jadi karena Allah mengabulkan doa-doa ini pada hari Arafah. Ya, sehingga kalau kita tidak memastikan apakah doa kita dikabulkan pada malam Lailatul Qadar, apakah pas malam Lailatul Qadar ini kita berdoa atau tidak, maka sekarang ketika itu sudah mengetahui hari di mana Allah Ta'ala mengabulkan doa, maka manfaatkan perbanyak doa pada hari tersebut, yaitu pada hari Arafah. Ya. Dan dalam di antara keistimewaan yang lainnya, bahwasanya pada hari Arafah ini adalah hari di mana Allah Ta'ala membebaskan manusia, membebaskan hambanya dari api neraka paling banyak. Ya, jadi pada hari Arafah ini Allah Ta'ala menjadikan sebagai hari pembebasan dari api neraka yang paling banyak. Tidak terjadi pada hari-hari yang lainnya. Maka nanti kalau bisa, ya, ngomong sama bosnya, bos, saya kayaknya pengen tanggal 9 nanti hari Kamis, hari tanggal 30 saya ingin cuti. Ya, saya ingin memanfaatkan hari ini untuk ibadah saja. Kita manfaatkan hari tersebut. Kita gunakan untuk puasa, kita berbanyak zikir, berbanyak sholat dan yang lainnya. Ya. Nah, ini mengenai keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Sebenarnya masih banyak, tapi kan terbatasnya waktu, yang akan saya cukupkan dengan 5 ini saja ya. Insyaallah mungkin itu bisa kita kupas pada kesempatan yang lainnya. Karena masih banyak materi kita. Syuruknya jam berapa? Jam 6 pas, berarti tinggal seperempat jam lagi nanti, sementara materinya masih banyak ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Sekarang bagaimana kita memanfaatkan, kalau tadi pertanyaannya ada apa dengan 10 hari awal ini, Dzulhijjah ini, sekarang bagaimana kita memanfaatkan hari-hari ini? Memanfaatkan 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini.
Maka yang pertama adalah dengan memperbanyak zikir. Ya, dengan memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Yang Nabi kita mengatakan dalam sebuah hadis dari sahabat Ibnu Umar, Nabi kita mengatakan, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah fihi al-amal min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana amal soleh ini lebih Allah Ta'ala cintai suatu amal soleh dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Nabi mengatakan fa'kthiru fihinna at-takbir wa tahlil wa tahmid. Maka perbanyaklah pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini untuk mengucapkan takbir Allahu Akbar, kemudian tahlil la ilaha illallah, kemudian tahmid alhamdulillah. Perbanyak ucapan ini pada hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Kalau di hari-hari biasa, ya kita hanya mengucapkan takbir, tahmid, tahlilnya ini hanya sekedarnya saja. Maka pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah perbanyaklah mengucapkan 3 zikir ini. Ya, kalau pada hari-hari biasa, ucapan zikir ini mungkin ibadah zikir ini, ya para Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya sesuatu yang ringan namun memiliki pahala yang sangat besar di hadapan Allah Ta'ala adalah ibadah zikir. Ya, jadi Imam Syafi'i mengatakan ibadah yang ringan namun memiliki pahala yang sangat besar sekali di hadapan Allah Ta'ala adalah ibadah zikir. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan bahwasanya alhamdulillah tamla'ul mizan, bahwasanya ucapan sekali kita mengucapkan alhamdulillah tidak lebih dari 1 detik. Alhamdulillah enggak lebih dari 1 detik. Namun Nabi mengatakan ucapan alhamdulillah ini tamla'ul mizan, memenuhi timbangan amal kita di akhir hari kiamat nanti, ya, itu akan dipenuhi dengan ucapan alhamdulillahnya sekali saja. Ya. Dalam surat Al-A'raf dijelaskan bahwasanya ada nanti di hari kiamat nanti dijelaskan bahwasanya ada orang-orang, ada manusia yang mereka tidak bisa masuk ke dalam surga. Ya karena pulsanya nggak cukup untuk masuk ke surga, ya argonya nggak cukup untuk masuk ke surga. Namun kebaikannya juga mencegah dia dari masuk dalam neraka. Maka ditempatkan sebuah tempat namanya Al-A'raf. Jadi Al-A'raf di sini adalah sebuah tempat di antara surga dengan neraka. Maka nanti di hari kiamat nanti banyak orang-orang yang mereka menempati tempat namanya Al-A'raf. Ya karena kebaikannya nggak cukup untuk masuk ke dalam surga, namun dosanya juga tidak cukup untuk masuk ke dalam neraka, sehingga mereka hanya masuk di Al-A'raf. Ya, maka di antara faidah zikir ini nanti akan menjadi pemberat amal kebaikannya. Nabi mengatakan alhamdulillah tamla'ul mizan, bahwasanya ucapan alhamdulillah ini adalah dia akan memenuhi timbangan kebaikan kita. Maka dan saya yakin bahwasanya orang atau manusia dia tidak akan membayar sebuah kebaikan yang kita kerjakan jika kebaikan ini hanya sebentar saja. Kita berbuat kebaikan kepada orang lain 1 menit, ada orang yang bayar? Ada orang bayar nggak? Nggak ada. Orang akan bayar kebaikan yang kita kerjakan minimal adalah 1 jam. Ya, atau pokoknya kita ngojek 1 menit. 1 menit berarti ini sampai mana? Nah, kira-kira kita mau bayar nggak? Enggak, ya. Kita berbuat kebaikan jika hanya sebentar saja tidak akan dibayar. Namun Allah Ta'ala akan membayar kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan meskipun hanya sedikit saja. Dan tadi Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya ibadah yang ringan yang sedikit namun pahalanya besar adalah ibadah zikir. Dan Nabi mengatakan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini maka perbanyaklah mengucapkan zikir. Ya, ibadah yang utama pada hari-hari ini adalah kita memperbanyak ibadah zikir. Ya, kemudian ibadah yang kedua yang
disarankan untuk diperbanyak pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak ibadah puasa sunnah. Ya. Makanya bunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW beliau memperbanyak puasa pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ya, Nabi kita SAW beliau memperbanyak puasa pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Bahkan sahabat yang mulia, sahabat Ibnu Umar, seorang sahabat yang sangat terkenal dengan orang yang paling banyak mengamalkan sunnah Nabi. Ini namanya sahabat Ibnu Umar, orang yang paling kuat dalam mengamalkan sunnah Nabi. Saking kuatnya Ibnu Umar dalam melaksanakan sunnah Nabi, dikatakan bahwasanya ketika Nabi pernah berangkat umroh, yang pernah berangkat menuju ke Mekah, Nabi pernah singgah di suatu tempat untuk buang hajat. Maka sepeninggal Nabi, sahabat Ibnu Umar ketika beliau berangkat ke Mekah, beliau beliau singgah di tempat tersebut untuk buang hajat. Ketika beliau ditanya, "Wahai Ibnu Umar, kenapa engkau buang hajat setiap engkau berangkat ke Mekah, engkau buang hajat di tempat ini?" Maka beliau mengatakan, "Dahulu saya pernah melihat Nabi pernah singgah di tempat ini untuk buang hajat, maka saya ingin meniru Nabi, ingin mencontoh Nabi, saya ikuti beliau. Padahal ini buang hajat saja, nggak ada nilai ibadahnya. Namun Ibnu Umar mengatakan, saya ingin mencontoh Nabi, karena saya mencintai Nabi, maka saya ingin mencontoh Nabi, saya buang hajat di tempat tersebut." Ya, jadi ini Ibnu Umar ini seorang sahabat yang paling kuat dalam mengamalkan ibadah sunnah. Maka dikatakan bahwasanya Ibnu Umar setiap tahunnya beliau berpuasa selama 9 hari di awal bulan Dzulhijjah. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 9, sahabat Ibnu Umar beliau berpuasa. Dan ini yang difatwakan oleh banyak sahabat Nabi. Ada seorang laki-laki datang kepada sahabat Abu Hurairah. Laki-laki ini bertanya, "Wahai Abu Hurairah, saya punya hutang puasa bulan Ramadan, tapi saya ingin puasa sunnah Dzulhijjah. Apa yang harus saya kerjakan? Apakah saya boleh berpuasa sunnah dulu, kemudian baru saya qadha puasa Ramadan saya?" Maka sahabat Abu Hurairah mengatakan, "La, jangan. Namun mulailah kamu dengan bayar hutang terlebih dahulu. Ya, ibda bi haqillah, mulailah dengan haknya Allah Ta'ala, yaitu bulan puasa qadha bulan Ramadan. Tsumma tatawwa bima syi'ta." Kemudian setelah kamu melunasi hutang puasamu, baru kamu kerjakan puasa sunnah. Namun ini hanya fatwa saja. Namun fatwa dari sahabat Abu Hurairah tadi mengatakan, kerjakanlah puasa sunnah ini sebanyak yang kamu mau. Kalau kamu sudah selesai puasa qadhonya, maka laksanakan sebanyak-banyaknya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya di antara ibadah yang disunahkan diperbanyak pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah adalah ibadah puasa. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah ibadah sedekah. Jadi antara ibadah yang disunahkan diperbanyak pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah adalah ibadah sedekah. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Laki-laki ini bernama Ibnul Khososiyah. Laki-laki ini datang kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ana ubayyuka. Ya Rasulullah, saya ingin membayar kepadamu. Saya ingin masuk Islam. Apa yang harus saya kerjakan?" Maka Nabi mengatakan, "Anta syahada alla ilaha illallah wa tusalli wa tuqimas shalah." Ya, kemudian wa tasum wa tasaddaq wa tujahid. Nabi mengatakan, kalau kamu ingin masuk Islam, kamu harus syahadat, kemudian sholat, kemudian kamu puasa, dan kamu bersedekah. Yang kelima, kamu berjihad. Kemudian sahabat mengatakan, kalau yang tiga pertama saya sanggup, syahadat saya sanggup, sholat saya sanggup, puasa saya sanggup. Adapun dua yang belakang, sedekah kemudian jihad, maka fala, saya kayaknya nggak sanggup Rasulullah. Maka kemudian Nabi mengatakan, la shadaqah walal jihad fabima tadkhulul jannah. Kalau kamu nggak sedekah, nggak jihad,
maka dengan apa kamu masuk dalam surga? Ya, jadi dan ini diucapkan Nabi ketika dalam posisi 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi maka para ulama mengatakan bahwasanya di antara ibadah yang utama pada 10 awal bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak sedekah. Dan sedekah ini tidak selalu berupa harta. Sedekah ini ya bisa berupa kita tersenyum kepada sahabat dengan sesama muslim. Jadi dengan kita bersenyum, Nabi mengatakan ya, Nabi kita mengatakan bahwasanya tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Bahwa senyumanmu kepada saudaramu yang muslim adalah sedekah. Kita melakukan kebaikan ini adalah sedekah untuk kita. Kita melaksanakan sholat duha adalah sedekah untuk diri kita. Ya, jadi namun yang paling utama kalau kita punya harta, maka yang paling utama adalah sedekah dengan harta kita. Meskipun hanya 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, ya ini kalau bisa rutinkan. Datang ke masjid, dibawa 5.000. Ada 5.000 di kantong, masukin ke kotak infak, ya. Subuh, zuhur nanti juga sama. Jadi kalau bisa di hari-hari 10 hari nanti ini perbanyak melakukan sedekah, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya. Yang selanjutnya di antara ibadah yang sangat diagungkan sekali pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah, bukan diperbanyak ya. Kalau bisa diperbanyak, berbanyak. Ya, adalah berkurban. Jadi kalau kurbannya bisa banyak, maka lakukan yang banyak. Namun kalau tidak bisa, ya cukup satu saja. Ya, Nabi kita Allah mengatakan mengenai dalil kurban ini, Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Maka tegakkanlah sholat untuk Tuhanmu, ya. Wanhar, kemudian sembelihlah kurban. Bapak tahu, Ibu tahu surat Al-Kautsar ini kalau urutan dalam Al-Quran itu setelah surat apa Pak? Urutannya dalam Al-Quran Al-Ma'un. Al-Ma'un itu artinya orang-orang yang mendustakan agama. Jadi surat Al-Kautsar ini kalau kita lihat urutannya dalam Al-Quran, ini urutannya adalah setelah surat Al-Ma'un. Al-Ma'un ini artinya adalah orang-orang yang mendustakan agama. Ya, di antara disebutkan dalam ayat surat Al-Ma'un disebutkan orang-orang yang mendustakan agama adalah orang yang kikir, orang yang bakhil, orang yang pelit. Kemudian orang yang mereka sholatnya disepelekan, menyia-nyiakan sholat senantiasa ditunda terus, sholatnya nanti aja deh, masih panjang waktunya. Ya, kemudian orang yang mereka ria. Jadi ciri-cirinya orang yang mendustakan agama adalah orang yang pelit, tidak suka memberi bantuan kepada orang lain. Kemudian sholatnya seenaknya sendiri. Ketiga, dia melakukan ria. Ketika beribadah, ketika melaksanakan sebuah kebaikan, dia ingin dipuji. Ini ciri-cirinya orang yang mendustakan agama. Ada salah satunya di antara diri kita sifat ini? Enggak ada. Alhamdulillah ya. Kalau tidak ada maka kita ucapkan alhamdulillah. Nah, Nabi kita mengatakan in yajidu khairan falyahmadillah. Jika kita menemukan kebaikan dalam diri kita, maka ucapkanlah alhamdulillah. Jadi setiap kita mendapatkan kebaikan dalam diri kita ini, ucapkan alhamdulillah. Ini perintahnya Nabi, ya. Nah, kalau tidak ada sifat ini dalam tubuh kita, dalam diri kita ini, maka ucapkan alhamdulillah. Ya, karena surat Al-Kautsar ini urutannya dalam Al-Quran ini adalah setelah surat Al-Ma'un, yang mana tadi disebutkan bahwasanya Al-Ma'un ini adalah menunjukkan orang-orang yang mereka mendustakan agama. Di antara orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang mereka tidak melaksanakan sholat. Ya, karena dalam ayat ini inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya aku telah berikan kepadamu al-kautsar. Para ulama menafsirkan al-kautsar ini ada beberapa tafsiran. Yang pertama adalah tafsir al-kautsar adalah nikmat yang banyak. Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, jadikan Al-Quran ini seperti seolah sedang berbicara dengan kita. Inna a'tainakal kautsar, sungguh telah kami berikan kepadamu al-kautsar, nikmat yang banyak. Dalam diri kita ini ada al-kautsar.
Ya, kesehatan kita ini adalah Al-Kautsar. Kita diberikan nikmat sehat sama Allah Ta'ala adalah Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Karena orang yang sehat bisa banyak beribadah, orang yang sehat bisa banyak beraktivitas, orang yang sehat bisa produktif. Maka ketika Allah Ta'ala rizkikan kepada kita, berikan kepada kita kesehatan, ini adalah Kautsar, nikmat yang banyak. Kautsar dalam diri kita bisa berupa harta yang banyak. Ya, maka Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar. Kami telah berikan kepadamu nikmat yang banyak berupa badan yang sehat, ya, keluarga yang sakinah, harta yang banyak, ya. Fasholli li rabbika wanhar. Maka kalau sudah kamu mendapatkan nikmat yang banyak ini, maka tegakkanlah salat, wanhar, dan sembelihlah kurban. Maka seolah-olah antara para ulama mengatakan antara surat Al-Ma'un, ya, yang berbicara tentang orang-orang yang mendustakan agama tadi dengan surat Al-Kautsar ini memiliki hubungan bagi orang yang agar dirinya terhindar dari orang yang mendustakan agama, hendaknya dia melaksanakan perintah Allah dalam surat Al-Kautsar, ya, yaitu perintah melaksanakan ibadah sholat dan puasa. Dan Nabi kita mengatakan, ya, man wajada sa'atan walam yudhahi fala yaqrabanna masajidana aw musallana. Barang siapa yang memiliki keluasan harta kemudian dia tidak berkurban, maka jangan dekati masjid kami. Ya, jadi ini menunjukkan sebagai ulama mengatakan bahwasanya ibadah kurban ini hukumnya adalah wajib bagi orang yang memiliki keluasan harta. Ya. Jadi hukum kurban ini sebagian ulama mengatakan bahwasanya hukumnya adalah wajib bagi orang yang memiliki kelebihan harta. Jadi kalau namanya ada orang di 10 hari awal bulan Dzulhijjah dia memiliki uang, ya, uang yang nggak banyak, mungkin 2 juta atau 3 juta, ya. Dia punya kelebihan ini, maka diwajibkan menurut sebagian ulama diwajibkan untuk melaksanakan kurban. Bahkan para ulama mengatakan boleh hukumnya berhutang untuk melaksanakan kurban. Dan di masjid ini kemarin pas saya khutbah diumumkan bahwasanya di masjid ini mengadakan dana talangan untuk kurban. Ya, jadi yang belum bisa melunasi di hari kurban nanti diberikan sampai tanggal berapa? Tanggal 29 bulan Dzulhijjah, ya. 29 Dzulhijjah, ini berarti panjang waktunya. Lewat. Juli, ya? Saya kira sampai 29 Dzulhijjah. Ya. Jadi kemarin saya kalau nggak salah dengar, seingat saya sampai tanggal bulan Agustus kalau nggak salah, ya. Berarti saya salah dengar berarti. Tapi para ulama mengatakan bahwasanya diperbolehkan berhutang untuk melaksanakan kurban. Bahkan Imam An-Nawawi beliau mengatakan bahwasanya, ya, untuk ibadah-ibadah laksanakanlah minimal minimal sekali dalam seumur hidup kita. Ya, maka bagi orang yang belum pernah kurban, maka usahakan agar pernah berkurban sekali dalam hidup kita. Bagi orang yang sudah berkurban dan punya kelebihan harta, maka usahakan agar tetap berkurban di hari kurban nanti. Ya, jadi kalau kita punya kelebihan harta, maka laksanakanlah kurban. Namun kalau tidak punya, maka minimal dalam seumur hidup sekali kita melaksanakan kurban. Ini minimal sekali. Ya, jadi kalau agar kita tidak pernah sholat tahajud, maka minimal kerjakan sekali dalam seumur hidup kita. Kita nggak pernah sholat duha, minimal kerjakan 1 kali. Sehingga karena ibadah-ibadah ini semua pernah dilakukan Nabi, maka kita di antara bentuk kita mencontoh Nabi adalah kita melaksanakan ibadah yang pernah dikerjakan oleh Nabi. Kemudian yang terakhir, ya, karena saya nggak ingin menahan antum lebih lama karena antum kayaknya mau naik sepeda ini, mau goes-goes ya. Dengan kesiangan, ya. Jadi saya nggak enak kalau menahan antum terlalu lama di sini. Baik, maka yang terakhir adalah di antara ibadah yang disunahkan adalah di bulan Dzulhijjah ini adalah
memperbanyak ibadah secara umum, baik dari ibadah sholat, ya ibadah zikir dan yang lainnya. Ini juga disarankan agar diperbanyak melaksanakan ibadah-ibadah pada memperbanyak ibadah pada bulan Dzulhijjah ini, ibadah secara umum ya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya ibadah ini tidak terbatas pada ibadah yang mahdhah, namun juga ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah yang berupa kebaikan-kebaikan. Ya kita membantu orang, perbanyak, kalau bisa membantu orang, perbanyak membantu orang, maka kerjakan di awal bulan Dzulhijjah ini. Baik, semoga berfaedah, semoga bermanfaat selama yang singkat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan atau sudah sangat jelas sekali? Gitu. Siapa? Ya, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan, kita kan kalau beribadah tadi 2 tahun ya Pak, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya akan dihapus dosanya. Nah, makna yang 1 tahun sebelumnya itu kira-kiranya sebelum tahu itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai keutamaan puasa pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, yang Nabi kita mengatakan ahtasibu an yukaffira sanatan allati qablaha wa sanatan allati ba'daha. Maka yang dipahami di sini para ulama mengatakan bahwasanya diampuni adalah dosa-dosa yang kecil, bukan dosa yang besar. Ya. Karena dosa yang kecil ini ada dosa besar yang disebutkan oleh para ulama, ada sekitar Imam Adz-Dzahabi beliau menyebutkan bahwasanya dosa-dosa besar ini ada sekitar 70. Ya, ada sekitar 70 dosa besar yang mana menjadikan dosa ini tidak diampuni oleh Allah Taala dengan keutamaan-keutamaan ibadah. Adapun dosa-dosa kecil yang tidak disengaja, karena dosa ini ada dosa yang disengaja, ada dosa yang tidak disengaja. Ya. Kemarin saya sempat pernah bertemu dengan manajemennya Ustadz Khalid Basalamah. Ya. Saya cerita saja, Ustadz Khalid Basalamah, beliau biasa mengisi kajian di apartemen Kalibata. Di apartemen Kalibata ini kan bawahnya itu ada mall, atasnya di bawahnya ada masjid ya, kemudian lantai dasarnya adalah mall. Maka biasanya yang namanya mall pasti diputar lagu-lagu musik ya. Maka manajemen ini mengatakan bahwasanya Ustadz Khalid Basalamah ketika itu ya, beliau tidak dia mendapatkan jadwal di masjid di apartemen Kalibata ini. Namun ya ketika beliau masuk, beliau mendengar musik, beliau tidak mau. Maka akhirnya beliau kembali ke mobilnya. Akhirnya saat panitia kajian ini, mereka menelpon, Ustaz, antum ada jadwal di sini, antum di mana sekarang? Ana di mobil, ana nggak mau masuk. Kenapa? Katanya. Karena ada musik di mana di mall. Saya nggak mau sengaja nggak sengaja mendapatkan dosa. Akhirnya pihak manajemen kajian ini akhirnya meminta kepada pengelola mallnya untuk mematikan musik sementara. Dimatikan ketika Ustadz Khalid masuk dalam masjid melewati ini mallnya, maka tidak ada musik sama sekali. Dan itu berjalan sampai sekarang. Ya, ketika ada Ustadz Khalid Basalamah, maka dimatikan semuanya. Akhirnya ketika ditanya, beliau mengatakan saya nggak mau mendapatkan dosa yang tidak disengaja, karena saya ketika lewati mall pasti mendengarkan musik, maka saya nggak mau mendapatkan dosa ini. Maka di antara dosa yang diampuni, para ulama mengatakan di antara dosa yang diampuni dengan ibadah-ibadah yang mendapatkan keutamaan dapat menghapuskan dosa ini adalah dosa-dosa yang kecil. Seperti nggak sengaja melakukan dosa tadi, kita masuk ke mall mendengarkan musik nggak sengaja, maka ini akan dia diampuni dari dosa-dosa tadi. Adapun dosa yang besar, maka ini hanya diampuni dengan kita bertobat kepada Allah Taala. Allah Al-Masar. Ya. Dosa yang dihapusnya dosa 1 tahun sebelumnya. Itu yang dimaksud saya. Sebelumnya atau sesudahnya? Sebelumnya, jadi kan kita tidak bisa dosa yang akan datang. Nah, itu yang dimaksud saya. Yang akan datang ini sebagai para ulama mengatakan sebagai tadrib, sebagai motivasi untuk kita. Ya, jadi
hadis ini menunjukkan bahwasanya ini memotivasi kita agar jangan menyia-nyiakan amalan yang besar ini. Ya, jadi hadis ini tujuannya adalah untuk memotivasi kita. Jadi bagaimana caranya Allah menghapuskan dosanya? Wallahu a'lam bishawab. Para ulama juga tidak menyebutkan, namun para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini tentang penghapusan dosa yang akan datang ini sebagai motivasi kita. Nabi ingin memotivasi kita agar jangan sampai kelewat dengan ibadah yang singkat, namun kita mendapatkan pahala yang besar. Ini yang saya baca seperti ini, Pak. Jadi apakah bagaimana cara pengampunannya? Wallahu a'lam bishawab. Saya belum menemukan qaul dari para ulama. Namun yang menjanjikan ini adalah Nabi kita, dan Nabi kita adalah orang yang jujur, yang pasti benar. Maka adapun bagaimana penghapusan dosanya, saya belum menemukan qaul dari ulama. Mungkin dari kitab, mungkin saya belum baca kitab ya, tapi dari beberapa kitab yang saya baca ini menunjukkan bahwasanya hadis ini memotivasi kita agar jangan sampai terlewat ibadah ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Sorry, Pak. Ya, monggo Pak Haji. Kita mulai di hari pertama dari puasanya itu kapan? Puasanya semenjak hari pertama awal Dzulhijjah. Kita mengikuti untuk penentuan awal ini, awalnya apakah hari Selasa atau hari Rabu nanti kita mengikuti arahan MUI. Itu ada arahannya ya? Nanti insya Allah akan ada sidang isbat juga. Ada yang kata tidak? Andai kata tidak, untuk kehati-hatiannya kita ngambil di hari Selasa namanya, maka nggak masalah karena kita niatkan untuk memperbanyak puasa di bulan bulan haram. Nabi mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan siyam fi syuhurillahil muharram. Nabi mengatakan bahwasanya puasa yang paling utama, puasa sunnah yang paling utama adalah puasa setelah Ramadan yang dikerjakan di bulan-bulan haram. Di antara bulan haram adalah bulan Dzulhijjah. Maka kalau pokoknya kita belum tahu apakah hari Selasa atau hari Rabu, kita dahului dengan hari Selasa dengan niat puasa sunnah di bulan Muharram, di bulan haram, maka insya Allah pahalanya juga besar. Hari aja Pak. Sunnahnya 9 hari berturut-turut yang paling utama. Namun yang paling ditekankan kalau nggak bisa 9 hari, maka minimal pada tanggal 9 Dzulhijjah, pada hari Arafah, tanggal 9-nya kalau nggak bisa 9 hari. Tapi yang paling utama adalah 9 hari dari awal Dzulhijjah ini. Tapi kalau nggak bisa ya laksanakan minimal pada tanggal 9 Dzulhijjah saja. Kalau kita melihat di kalendernya tanggal hari Kamis tanggal 9. Kalau lihat kalendernya ya, karena 10 Dzulhijjahnya, Idul Adha-nya adalah tanggal hari Jumat, tanggal 31 Juli. Ya, jadi minimal laksanakan pada hari Kamis nanti. Ya, wallahu a'lam. Cukup insyaallah? Cukup. Betul. Kalau sudah cukup, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.